Mas. Oh iya, kenapa Mbak? Tolong saya mas, saya dijamret mas. Terus, Kejar pelakunya ayo mas. Mbaknya dijamret, saya disuruh kejar pelaku. Dan kalau pelakunya saya kejar terus kecelakaan, habis itu pelakunya meninggal dunia, saya Mbak jadi tersangka. Ini Indonesia loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terngiang-ngiang di kepala kita tentang orang yang dibegal, kemudian membela istrinya, dan sampai akhirnya si begalnya jatuh lalu mati, justru dia yang menjadi tersangka. Miris nggak teman-teman? Miris banget. Tapi ya itulah hukum di negeri kita teman-teman ya. Mari kita lihat bagaimana sih para penegak hukum ini cara melihat sisi pandang mereka tentang sebuah hukum yang harusnya diberlakukan. Oke, ini ada penasihat Kapolri berkelahi dengan maling dan malingnya tewas bisa dituntut. Mari kita dengarkan. Bisa dituntut itu Pak, karena salahnya dia mengakibatkan hilangnya nyawa orang gitu. Itu kira-kira batasannya. Jadi paling gampang batasannya adalah apakah tindakan saya ini nanti tidak menimbulkan komplain dari orang lain. Itu batasan yang paling mudah untuk dicermati oleh Pak setiap orang itu. Sama juga seperti dulu diceritakan itu maling gitu, kemudian ya benar berkelahi terbunuh lah dia gitu. Nah itu mungkin ya bisa dikatakan berlebihan kan, karena apa? Karena Bingung nggak? Membela diri itu disebut berlebihan. Udah habisan kata-kata asli ngadepin orang kayak gini nih. Bingung nggak? Kita dirampok, terus kita bela diri, terus yang rampok mati, kitanya yang dituntut. Coba kita selesaiin. kan mestinya maling kan ditangkap, bukan dibunuh gitu. Bapak sih enak bisa ngomong kayak gitu. Coba kalau bapak posisinya di situ tuh, yang dibegal atau yang dirampok. Kamu gak kuat lah, warga Konoha. Oke, next. Dan ini ada satu wawancara pers ya teman-teman. Dari seorang warga yang bertanya kepada bapak polisi ini, yang nanti kita dari obrolannya itu bisa kayak tahu nih, oh kemana arah pemikiran mereka itu ya. Yuk kita simak. Tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar Jadi mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi ya paling tidak berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Kenapa Pak polisi nggak berani bilang ya, kalau kondisi kalian darurat, nyawa kalian terancam, boleh, harusnya kan seperti itu. Membela diri itu dibolehkan Pak polisi. Ini kesannya kayak, ya saya lihatnya gini nih, polisi ini begal dan korban adalah sama-sama warga Indonesia yang punya hak sama untuk perlakuan di mata hukum seperti itu ya. Tetapi kan di posisinya begal Pak. Begal itu ya mereka ini melakukan kesalahan gitu loh. Kok bisa-bisanya seakan-akan tuh ada pemikiran untuk dilindungi, kan akhirnya seperti itu. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami ya pasal 48 dan pasal 49 tadi. Persoalan apa Pak? Begal di Konoha. Tersangka adalah korban dan korban adalah tersangka. Jadi semakin ruwet ya teman-teman lihat hukum di negara Konoha ini. Jadi karena mungkin negara kita ini terkenal dengan negara yang sangat baik, sangat ramah gitu ya. Sampai untuk hal yang kriminal pun itu sampai ada toleransi lah. Contohnya ya seperti begal tadi, jangan sampai dibunuh. Pertanyaannya adalah ketika begal itu membunuh, nah terus gimana? Gimana kan jadi bingung kan? Kalau kita nggak bela diri, kita dibunuh. Begitu kita membela diri, dia mati, kitanya yang dipenjara. Harta benda nggak hilang, ya emang benar masa depan kita yang hilang habis di penjara. Semakin
runyam dunia ini teman-teman ya. Tapi ada hal yang sangat tapi tidak semua polisi seperti itu teman-teman ya. Tidak semua ladusing seperti itu. Ada juga polisi yang berpihak kepada rakyat seperti dari Pak Kapolres yang berikut ini. Coba denger ini. Jadi saya pastikan dan yakinkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor yang berhadapan dengan begal, silakan membela diri dan saya tidak akan memenjarakan orang yang menjadi korban dari kebegalan itu. Ini baru benar Pak ya. Izin Komandan untuk bentuk pembelaan dirinya seperti apa Komandan? Yang diperbolehkan. Terserah, diperbolehkan semuanya. Saya nggak ada masalah. Karena begal sama kasus-kasus preman dan kasus-kasus lain, saya tidak akan mentolerir ada di Kabupaten Bogor. Respect Pak. Ini baru mengayomi masyarakat tuh seperti ini harusnya gitu ya. Betul-betul berpihak pada masyarakat. Ya masyarakat yang terzolimi ya mendapatkan haknya untuk dibela. Masyarakat yang mendapatkan tindak perilaku kriminal ya semestinya mendapatkan hal seperti ini gitu ya. Ini harusnya seperti ini nih. Berpihak pada rakyat. Bapak, saya nggak suka sama perilaku Bapak atas Kapolresta Sleman di. Lalu bagaimana sih tanggapan para netizen teman-teman ya? Yuk kita simak langsung nih. Adakah tanggapan mereka tentang ini? Kapolresta Sleman dinonaktifkan sementara buntut kasus Hogi. Gimana Pak sekarang? Anda sudah dinonaktifkan sementara, bisa-bisa ini diaudit dan bisa kedepannya Anda dilengserkan. Setuju. Atau enggak dipecat Setuju, menjadi Kapolresta Sleman. Dan harusnya bukan Anda aja sih, menurut saya tuh Kasat Lantas ini Sleman juga wajib dinonaktifkan dan dipecat. Sama satu lagi nih, Kejari Slemannya ini juga wajib dinonaktifkan sementara, kalau bisa dipecat juga. Setuju, Karena Pak. Anda bertiga kan yang membuat Bang Hogi menjadi tersangka kan? Apa Anda lupa juga Pak, bahwa Kapolres Bogor malah bilang kayak gini, kalau ada begal atau penjamretan yang membahayakan nyawa, nggak apa-apa, di tempat aja itu begalnya. Beliau aja udah membolehkan Bapak. Itu mah resiko dialah sebagai jamret sih Pak. Saya aja yang mau mengerti. Tapi nih ya, saya mau ngasih saran, sebaiknya mendingan Anda undur diri aja langsung. Karena pengunduran diri dari jabatan itu lebih terhormat Pak daripada dipecat secara tidak hormat. Seenggaknya. Tapi ya nggak ada Bang dipecat secara tidak hormat Bang. Nggak ada, paling dimutasi. Ini pendapat dari netizen yang cukup keras juga teman-teman ya. Oke selanjutnya. Ini pendapat dari. Kok bisa jambret di Sleman itu lebih dibela sama aparat? Nggak Ya tahu, wajarnya itu ya, yang namanya penegak hukum itu membela yang benar dan menghukum yang salah nggak sih? Tapi ini yang salah kok malah dibela. Ini ada satu yang lagi viral dan baru rame banget. Ada orang di Sleman, istrinya dijambret sama orang, dia ngejar terus jambretnya itu kecelakaan dan meninggal. Nah tapi orang yang membela ini kok malah jadi kena kasus ya? Dia jadi tersangka gitu. Ini kan salah satu. Ini di negara kita negara hukum Bang. Negara Konoha itu negara hukum. Baik itu jambret atau tidak jambret semuanya dilindungi. Satu puncak komedi, malah keluar nih statement, jangan sampai gara-gara kasihan kita tidak menegakkan hukum. Ini bukan masalah kasihan gak kasihan, kita ini teriak karena kita sebel banget. Yang namanya orang membela diri, kok bisa-bisanya dia malah jadi tersangka. Terus kalau misalkan nih kita dijambret di jalan, terus kita harus ngapain gitu? Kita diem aja, kita kasih nih dompet kita, nih kasih barang-barang kita. Kan gak mungkin ya, kita harus membela diri gitu. Apa kita cuman boleh untuk yang penting laporan aja, nunggu 1 kali 24 jam terus laporan. Kita nggak tahu laporannya akan ditindak atau enggak, atau cuman bakal menjadi tumpukan-tumpukan berkas aja. Ya kita sih nggak masalah ya melakukan itu, tapi ya yang menegakkan hukum tolong dong yang fair, bener-bener hukumnya ditegakkan. Kalau aparatnya itu bisa dipercaya dan kita tuh ngerasa safe dengan adanya aparat, aku rasa kejadian-kejadian kayak gini nggak bakal terulang. Kita bakal percaya, kita bakal memenuhi prosedur yang berlaku. Tapi masalahnya kan kita kadang-kadang membela diri karena kita ada trust issue gitu sama aparat. Ya itu walaupun oknum dan ya menurut keyakinan saya ya. Ya tapi ya kasus kemarin untung viral. Coba kalau nggak viral, seringkali tuh kayak gini gitu. Hukum tegak kalau udah. Ya, hukum itu hanya dikerjakan setelah viral Bang. Karena nanti akan ditanyakan sama publik. Nah ini ada lagi nih. Copet itu sedang bekerja, sedang mencari nafkah untuk anak istri di rumah. Iya betul Mbak.
Kemekelen aku nonton. Ora oleh kemekelen, Mbak. Asli kemekelen ngantek bengek aku. Aku nonton berita. Pirang-pirang dino iki kan aku kan rate nonton berita, rate nonton HP mergo aku ki lagi masuk angin ya kan. Sekali nonton berita ning HP kok isine koyo ngono. Apa ora kemekelen. Jarene nek copet kuwi iki lagi goleke pangan karo anak bojone ning omah. Lah terus sampean gak mikir to, Pak, sing dicopet kuwi, Pak, anake yuk ning omah yuk kaliren, Pak. Wis kerja angel-angel, golek gawe anak angel sekali untuk gawean untuk Dicopet. copet. Njur copete tiba. Sing disalahke sing dicopet. Mbuh aku ki pusing. Oh, aja Wis pusing, mumet, Mbak. tambah mumet. Yuk jani ki aku kira mau mencoba kemekelan. Oke. Lanjut. Emangnya masih ada keadilan di Indonesia? Ada, Bang. Nggak ada. Kasus kecil aja nih. Misalnya nih, kita dibegal nih. Terus kita ngelawan begal. Begalnya kalah sama kita, mati. Kita yang tersangka. Coba seandainya polisi yang dibegal. Terus begalnya mati sama polisi. Polisi malah naik pangkat. Mana nih keadilannya? Buset, tebel banget kayaknya hukum. Emang Ya, seperti itulah, Bang. Jangan jujur-jujur, bahaya. Ya, itulah teman-teman ya. Gambaran keadilan di negara Konoha ya. Bagaimana keadilan itu seperti barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Bagaimana kita tahu bahwa keadilan itu bisa dibeli. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like and subscribe dan bagikan jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.